kayak gitu ya. Ah, Jadi saya tadi aku bilang di awal, pressure-nya tuh beda sama yang zaman sekarang. Pertama, karena memang kesiapan mentalnya karena dia memasuki masa dewasa yang masih awam, masih bingung, kebingungan, ditambah pressure sosial media seperti itu. Ya siapapun orangnya, ya pasti dia akan tambah ngedown di dalam gitu. Makanya ini juga menjadi salah satu bentuk aku bikin komunitas anak ABG sih. Kayak aku tuh kayak pengen membersamai temen-temen gitu ya. Aku juga masih muda, pengen yuk kita bareng-bareng berproses, bertumbuh bersama sesuai dengan tagline seorang muda bersuara bertumbuh bersama bahwa semua orang tuh apa yang kamu rasakan tuh valid. Kalau kamu merasa nggak baik-baik aja itu juga wajar karena semua orang juga melewati itu. Yang kamu perlu atasi adalah bukan untuk menghindari masalahmu mental health itu. Ya kamu harus terima dulu, gitu. Terima. Kemudian yang kamu solving itu gimana caranya? Salah satunya mencari support system. Karena sebagai orang yang kebingungan, kamu harus butuh tekan apa ya bahasa tekan pressure. bukan itu tuh alat yang buat sorry kalau misalnya teman-teman tunanetra tongkat Oh ya. untuk bisa guide kamu nih atau enggak kalau sederhananya kamu nggak sendirian, kamu ada teman yang di masa yang sama di masa kebingungan menuju dewasa gitu. Jadi yuk bareng-bareng aja. Nggak harus selalu semuanya siap kok gitu. Yang lain juga belum siap gitu. Menjadi dewasa itu bukan sesuatu hal yang mudah. Jadi ya udah bareng-bareng aja. Tadi pertanyaannya sebagus apa ya persiapannya? Untungnya sekarang juga karena ada sosial media, kita tuh punya source yang lebih mudah. Kita pengen nonton podcast yang tentang self development ada, buka YouTube ada. Tinggal kitanya sih mau open minded enggak untuk mencari support system, bukan menghindar atau bahasanya gini, kesedihan itu nikmat sekali untuk kita rasakan. Iya. Kalau kita mau didramatisir, sedih karena gagal tuh nikmat sekali menyalahkan keadaan, takdir, Tuhan, orang tua, lalala, Iya. eksternal. Iya. Tapi mau sampai kapan kita bergumul sama kesedihan? Fokusnya kita adalah gimana kita bisa keluar dari kesedihan itu. Kalau kita udah dapat source-nya nih dari YouTube, terus dari podcast, kemudian ada komunitas. Ayo, kamu tinggal mencari support system itu gitu. Jadi seharusnya dengan ada sosial media pun teman-teman anak muda tuh punya apa ya privilege lebih untuk mencari support system gitu sih mas kalau menurut aku. Kalau kasus yang terburuk di komunitas tersebut atau di relasi anak-anak muda yang ya entah itu di komunitas itu atau yang mbak yang kenal di Cirebon, Mm-mm. apa yang terburuk? Yang Pak, terburuk. ya apakah bunuh diri? Oke. Mungkin lebih ke aku jadi punya temen di anak komunitas. Jadi emang dia di masa sulit yang benar-benar tidak mudah sih di usia yang muda karena dia apa ya dia nikah muda, Oh gitu. sudah punya anak, Ya. divorce. Ya. Ya tidak mudah buat aku untuk yang masih single. Dia merasa bahwa di usia 20 di 20 tahunan kok dia sudah melewati masa struggle yang seperti itu kompleksitas itu gitu ya. Itu nikah mudanya usia. Oke, mungkin aku di under 25 mungkin karena anaknya udah gede. Oh gitu. Nah, udah SMP, udah SD, sorry. Apakah tergolong berarti di bawah umur? Enggak. Oh Kalau gitu. di bawah umur menurutku di bawah 18 nggak sih? Iya, Berapa ya di sekarang? bawah 18. Ya, enggak. Enggak. Tadinya bukan. Ya, maksud aku, ini definisi nikah mudaku adalah di umur 20 tahunan awal. Iya, iya. Itu definisi nikah mudaku ya. Sehingga dia merasa bahwa kok banyak struggle-struggle yang gue temuin di umur 20 tahunan nih gitu ya. Capek banget gitu menurut dia. Ya untungnya karena memang dulu tuh sempat sering banget ketemu main ke rumahku. Kebetulan memang dia kenal aku sebelum ada komunitas. Oh iya. Kita ada satu kesempatan bertemu yang mana akhirnya dia sering banget tiap hari Jumat saya masih ingat dia datang ke rumahku. Kita ngobrol di jam 10 sampai jam 11, kadang di jam 9 2 jam kita Malam. ngobrol berpagi. Oh pagi, malam ya. Ngobrol, Iya. kita ngobrol ya untuk untuk nemenin sih Iya. biar dia punya perspektif baru dari orang lain gitu ya.
Ya aku cukup happy karena aku merasa bahwa cukup bisa menjadi orang yang bisa mendengarkan dan bisa ngasih apa ya pendapatku. Akhirnya ngelihat mbaknya juga cukup aware tentang kesehatan mental. Akhirnya aku bilang kalau memang kamu butuh professional help, butuh orang yang bisa bantu kamu, ya udah datengin aja rumah sakit gitu. Ya akhirnya sekarang dia udah rutin sih ke psikiater karena dia udah di level di mana dia kayak ya di level depresi gitu loh. Kalau dibilang sampai bunuh diri sih mintain enggak ya. Kayak alhamdulillahnya udah di fase dimana dia udah aware bahwa dia merasa oh gue nggak oke nih gitu. Dan ketemu orang yang memang bisa ngedengerin juga, jadi kayak ya udah mbak minta dibantu sama psikiater aja. Dan alhamdulillahnya masih jalan sih sampai sekarang dan masih aktif di anak ABG. Oh gitu, dia orang orang Iya tersebut. ya karena kan karena dia tahu aku punya anak ABG jadi Iya, dia punya wadah untuk ketemu teman-teman. iya, iya. Karena kita sama-sama tahu sebagai single parent perempuan udah punya anak rasanya kehidupannya tuh kecil. Iya, Akhirnya ketika dia ketemu temen, iya. dia melihat bahwa gue masih punya kesempatan kok untuk melanjutkan hidup. Orang depresi adalah melihat bahwa dia nggak punya Kesempatan itu. kesempatan untuk melanjutkan hidup. Nah, kita kasih hope bahwa kamu tuh masih se-worth it itu loh untuk bisa melanjutkan hidup. Itu sih esensi dari kenapa kita bikin komunitas self development. Gitu. Jadi semacam ruang untuk entah itu perbaikan atau apakah itu untuk meluruskan berpikir Iya. gitu ya, Mbak. Minimal ruang aman dulu. Ruang Iya. aman untuk kamu tuh merasa tervalidasi. Mm-mm. Gitu. Kalau mental health kan tentang validasi Iya, emosi kan. iya. Kamu apa yang kamu rasakan tuh valid gitu. Kita dengerin dan kamu nggak sendirian. Minimal itu dulu. Ketika orang yang merasa sendirian, biasanya dari situ kayak apa trauma itu bisa datang. Oke, sekarang masuk ke ininya Mbak ya, ke organisasi, entah itu organisasi atau komunitas. Komunitas Iya, ya. komunitas anak ABG, ya, bisa diceritain kronologi singkat aja bagaimana bisa berdiri, kapan berdirinya, siapa Oke. aja yang mendirikan. Oke, oke. Unik sih. Jadi Iya. sebenarnya anak ABG dibuat tuh dibangun awalnya dari eh, teman-teman main tuh gitu. Mm-mm, mm-mm. Teman main suka ngobrol-ngobrol di rumah gitu. Iya, Cuman aku ngerasa karena aku kan cukup orangnya konten gitu ya. iya, iya. Jadi kayak, duh, dan setiap ketemu aku tipikal orang yang selalu membawa obrolan itu di talk gitu loh. Oh Iya. iya masalah. Bagaimana masalah anak muda aja, relationship, karir, lalalala itu. Aku pikir kok banyak apa ya eh, pesan yang bisa kita simpan entah itu untuk kebutuhan pribadi once kalau misalnya kita ngerasa down lagi yang namanya manusia kan up and down sih ya ketika kita down kita bisa lihat ke belakang apa yang kita obrolin lihat nih diri kamu dulu tuh lagi baik-baik aja bisa ngomong kayak gini yuk bangun gitu gitu nah berjalan dari situ aku bikin Instagram aku bilang sih ke teman-temanku kayak aku mau bikin Instagram lah kata aku Iya. biar buat apa recap lah activity obrolan kita gitu podcast podcast kecil-kecilan Iya, gitu iya. ya terserah kamu orang gitu intinya gitu singkat cerita ya udah aku buat ya aku konten sendiri ngupload sendiri ya tadinya saya ngajak teman-teman tapi Iya. aku nggak nyalain semua orang kan punya minat yang berbeda-beda gitu ya udah aku lanjutin aja sendiri cuma nambah ke sini tuh kayak kok minatnya lumayan ya gitu Mm-mm. Terus kayak oh ini kayaknya sih perlu seru deh Iya, kalau aku iya. bikin ruang aman di komunitas atau organisasi itu ya udah aku jalan bikin dan ngajak beberapa temen yang memang punya ketertarikan yang sama ya, sampai sekarang Alhamdulillah. Dan jumlah anggota komunitas sudah banyak. di atas 100 Wow, puluh 100 ya, ya Mbak. iya Ya, 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 ya. Apakah karena memang apa ya, suatu isu mental health itu memang banyak sekali sehingga mencari wadah-wadah seperti komunitas anak ABG. Eh, itu tahun berapa, Mbak? tahun Awal 2024 masih baru. masih baru Oh, sekali masih baru iya, kita iya, iya, masih baru. Saya kira 2022. enggak kita masih baru dan program kita baru jalan 7 bulan kok Oh, baru 7 bulan. iya Ya. karena tiap bulan kita berusaha untuk bikin program offline gitu Terus
Ada kerjasama dengan pemerintah kah atau organisasi besar kah? Ah, komunitasnya Pak? Untuk sekarang belum sih, Belum ya? baru kayak brand-brand eh, konvensional aja. Oh, ya. Atau dengan yayasan misalnya pemerhati anak Oh, atau KPAI gitu-gitu belum? untuk sekarang belum, Belum tapi ya? boleh banget ya. Iya. Karena Iya. emang kalau bisa secara tujuannya sama, kenapa enggak gitu. Iya, karena kan KPAI juga termasuk salah satu lembaga yang memang apa yang melihat kondisi perkembangan Iya, anak-anak iya. remaja gitu tadi. Kedepannya gimana? Anak ABG? Ya, ke depannya masih tetap ada dan kasih dampak sih. Karena tujuannya komunitas apa sih kalau bukan ngasih dampak? Iya. Itu aja. Iya. Tapi kan dampaknya dampak seperti apa? Bisa dijelasin? Dampaknya ya bisa empowering mind and heart. Jadi Iya. iya dong. Balik lagi ke utama kita. Jadi teman-teman bisa berproses dengan baik untuk melewati proses kedewasaan ini yang nggak mudah. Bukan untuk menghindari, tapi untuk menjalani proses bahwa memang ini adalah bagian dari kehidupan yang wajar. Kesulitan di masa dewasa itu adalah bagian dari kehidupan yang wajar. Nggak perlu kamu sesali, nggak perlu kamu ngeluh yang sampai marah sama kehidupan yang Tuhan kasih. Iya, iya. Ya, karena banyak orang yang marah sama Tuhan, padahal dia belum paham aja di titik dimana reason, balik lagi everything happen for a good reason. Iya. Tuhan kasih segala sesuatu dengan niat yang baik, jalanin aja, karena pasti hasilnya untuk hal yang baik kok gitu. Jadi ya jalanin aja, tapi balik lagi tujuannya apa, untuk bisa membersamai teman-teman di fase dewasa ini dengan akhirnya dia dapat reasoning, good reasoningnya apa. Untuk regionalnya khusus Cirebon aja anak ABG ini. Untuk sekarang sih di Cirebon aja. Kenapa? Karena kita kan ada itu, balik lagi offline ya. Oh iya. Tapi ada sih temennya dari Kuningan, Majalengka. Kuningan ada. Ada aja sih, kayak emang mungkin dia dapat terpapar kali ya, Iya, iya. kalian ke Cirebon. Iya, iya. Jadi kalau mereka atau ada anak muda atau anak remaja yang punya problem terus dia nggak tahu mau kemana, mau ke psikiater dia nggak punya uang, mau ke psikolog juga nggak punya uang, bisa nggak ke sini? Nah, menarik. Iya, FYI, jadi jangan terkecoh sama anak muda ya. iya, Mungkin namanya kan anak ABG. iya. Oh, berarti remaja enggak? Mm, Audiens kita terbukti dari umur dari SMA, berarti 18 iya. sih, sampai 35 tahun. Oh Kenapa iya. namanya anak ABG? Kenapa namanya anak ABG? Karena jiwa remaja itu kadang masih hidup, bahkan anak kecil tuh masih hidup di dirinya orang dewasa. Oke. Ya, Ya, paham. jadi kenapa aku bilang anak ABG? Karena memang banyak orang-orang yang belum kenal sama diri dia yang di dalam. Sebelum kamu kenal jiwa dewasa-dewasa di luar itu, please know yourself in inside gitu loh, maksud aku. Pernah nonton film itu Mbak. Jadi ada orang dewasa di tubuhnya masih anak-anak. Secara fisik nih usianya 35 ke atas. Tapi jiwanya jiwa anak-anak ya belasan tahun. Saya lupa apa ya. Apa ya? Aduh, udah baik kan lah. Oke. Tapi gini, Aku belum, tadi belum jawab yang pertanyaan yang kedua. iya, Gimana sih kalau untuk anak teman-teman yang dia belum bisa dapat fasilitas ke psikiater atau mm-mm, psikolog? mm-mm, Jadi aku tuh sebenarnya selain di anak ABG, ya nggak semua orang akhirnya terbuka untuk ngobrol di depan umum. Kayak misalnya kita ada sharing session oh gitu di iya, Suara Muda. Ternyata ada yang merasa lebih nyaman nulis by tangan atau nggak tampil di depan teman-teman. Biasanya mereka kayak, Kak, ada boleh nggak aku ngobrol berdua sama kamu? Boleh. Nah, karena aku sebenarnya ada layanan untuk sharing session gitu. Ngobrol berdua sama aku, tapi memang ini berbayar ya iya, gitu. iya, Tapi aku disclaimer sih ke mereka bahwa aku bukan seorang yang akademis, kayak misalkan let's say psikolog, karena memang backgroundku bukan seorang psikolog atau dokter, lebih ke teman ngobrol sih iya. yang dengerin gitu. Jadi kayak karena aku juga sebagai yang masih muda, Mm, terserah kamu mau dengerin atau enggak, ini tentang POV sih, iya. tentang perspektif aku. Kalau memang berguna buat kamu, alhamdulillah, enggak ya nggak apa-apa gitu. Lebih kayak kamu punya temen sih, temen ngobrol, nama layanannya juga temen ngobrol kok. Oh itu, iya, iya, iya. Iya, jadi kayak ya udah kita ngobrol berdua, mau didengerin aja atau dikasih pendapat, Ah, ah. ya udah dari situ situ. Oh, jadi
membuka layanan teman ngobrol gitu Iya, ya. ada di pin post Oh gitu. Instagram aku kok. Oh iya. Iya iya iya. Itu di luar dari anak KBG ya, maksudnya kalau untuk dikomersilkannya gitu. Tahu mirip nggak kalau apa di Jakarta atau di Bandung itu ada layanan memang eh, jasa teman curhat Ya mungkin gitu ya, Kak. kembali ke komunitas anak ABG. Jadi benar clear nggak ada pendamping psikolog kan itu Mbak karena memang kan lebih kalau orang awam saya sebagai orang awam melihat komunitas anak ABG dengan nama anak ABG kayaknya asosiasinya ke psikologi gitu. Ah, oke. Kalau pendampingan tadi masuknya kayak kita di program Suara Figur, kita undang psikolog. Oh ada. Ada, kayak di Suara Figur volume pertama kan kita speakernya psikolog langsung. Oh iya Iya, iya. Psikolog bukan psikiater ya. bukan. Iya iya. Kalau mau undang psikiater bisa sih. Nanti next ya di Oh gitu. selanjutnya. Iya iya. Intinya sih memang karena memang dari aku backgroundnya bukan seseorang yang punya apa ya profesionalisme dari akademik, ya aku menggait seseorang yang bisa fulfill di sana, bisa support di sana. Ya baik itu dari misalnya psikolog atau misalnya psikiater atau memang kayak misalkan relationship coach atau financial planner atau apalagi nih kayak misalkan tentang life coach, ya aku opportunity untuk menggandeng mereka sih yang memang lebih expertise di bidang tersebut gitu. Kalau psikolognya psikolog spesifikasinya apa? Apakah psikolog karir kah? Apakah psikolog eh, soalnya setahu saya Kesehatan banyak mental. Oke. banyak banyak. Yang kemarin memang psikolognya untuk ngajar juga sih. Kemarin sebelum itu aku ngobrol-ngobrol juga sama ibu psikolognya. Secara apa namanya pasien gitu dia kebanyakan memang remaja sih. Dia ya pasti apa yang diceritain ya nggak jauh berbeda dari apa yang dialami sama teman-teman yang di anak ini juga gitu. Kayaknya sekarang lebih ke soal fenomena deh Mbak. Kayaknya udah cukup soal komunitasnya. Oke. Fenomena anak-anak anak-anak KBG kah? Apakah anak KBG itu secara definisi usia itu 18 ke atas atau ke bawah? Terlepas dari itu, Mbak dia melihat sebenarnya persoalan yang utama di anak-anak KBG ini apa sih? Anak remaja atau menuju dewasa atau orang dewasa itu Ya, selain jati sendiri. diri ya. Ya, know yourself sih. Ya, maksudnya ya itu kemampuan untuk mengenali diri sendiri. Karena Selain itu. selain itu, Iya. duit. Mau duit. Itu bukan cuma ABG aja, kayaknya orang dewasa juga deh, Mbak. Ya, realitanya gitu sih. Iya, iya. Masalah apa sih kayak gitu Oh, kalau bukan duit? duit. Benar-benar. Ah, berarti karir dong nanti kalau anak BG. Wah, ini mereka mencari duit, dapat segala macam Iya, ya, karir yang iya. mandek, apalagi Switch usaha. karir. Nah, menarik sih kalau kita ngomongin karir ya, Mas. Jadi memang di budaya orang Asia melihat bahwa switch karir atau memulai sesuatu hal yang baru di usia yang terbilang kayak udah dewasa ya. Kayak let's say kayak udah di akhir umur 20-an menuju 30 atau 40 tahun. Banyak di antara kita di orang Indonesia gitu lah, let's say kayak melihat bahwa memulai sesuatu hal yang baru itu adalah bentuk kemunduran. Sesuatu yang baru itu dalam bentuk Switch karir, contoh oh ya. 10 tahun sudah menjalani hidup sebagai orang finance. Mau switch karir menjadi seorang apa gitu, finance tuh yang misalkan nih yang tentang seni gitu ya. Iya. Ada kecenderungan di masyarakat, loh kok ganti karir kenapa? Atau saya secara pribadi deh, Iya. kayak "Hmm, ini oke nggak ya? Iya. Aku akan berhasil nggak Iya. ya?" Fun fact bahwa di Amerika sendiri banyak orang-orang yang mulai switch karir tuh di umur 40-50. Yang mana artinya adalah sebenarnya apa ya? Kita tuh terbiasa bahwa untuk memulai sesuatu hal yang baru adalah sesuatu hal yang malu untuk dilakuin. Iya. Ya. Kayak berarti aku gagal dong yang lama. Iya.
Padahal kan hidup tuh bukan tentang gagal menurut aku. Iya. Hidup adalah tentang dari satu fase ke fase lain. Nah, aku pribadi sebagai seorang yang sudah switch karir, ada perasaan seperti itu di awal. Kayak malu ya menampilkan diri ditanya, oh udah nggak di situ lagi. Iya. Bayangin, saya harus jawab apa? Iya, kenapa? Kenapa? Ya nggak apa-apa. Emang passionnya manusia itu berubah-ubah. Dan kenapa kita harus malu berubah? Kan kita berproses. Iya. Minat kita berubah. Keluar. Nggak semua orang berani untuk berubah. Ya, makanya aku selalu ngasih kesempatan untuk diri dia untuk apapun mau kamu, go ahead. Kamu deal itu. Karena kan kita hidup bukan di apa kata orang. Apa kata mau kamu dan kamu happy-nya di mana? Kamu fulfill menjalani kehidupannya di mana? Iya. Orang kerja kan kadang ya happiness-nya udah nggak di situ. Cuman karena dia takut memulai yang baru, takut nggak ada rezeki yang baru, sehingga dia terjebak di kelamaan itu. Padahal kebaruan itu ada sesuatu hal yang jembatan apa ya, ketemu diri dia yang baru gitu. Kebaruan itu ada sesuatu hal yang bagus kok untuk kita mulai. Tapi orang Indonesia ke framingnya adalah switch karir, memulai minat, itu tuh sesuatu hal yang malu untuk ditampilkan gitu ya. Aku sih melihatnya seperti itu sih. Jadi kayak balik lagi ke karir, aku tipe orang yang cukup optimis sih untuk memulai sesuatu. Maksudnya rezeki itu bukan berasal dari pekerjaan, tapi dari skill. Ketika kita punya skill sesuatu hal yang bisa kita jual, kita jangan takut untuk pindah bidang. Kalau memang kita udah melihat bahwa bidang itu nggak bikin kita bertumbuh, Benar. karena manusia itu harus bertumbuh dan happy. Kalau kamu nggak happy, hidup tuh cuma sekali. Kamu mau ngejar apa? Coba tanyain lagi ke diri kita masing-masing. Iya. Boleh. Ini saya mau fokus lagi ke toxic, Mbak. Oke, menarik. Kenapa? Ini banyak juga istilah yang dipakai anak-anak ABG, anak muda, ataupun yang orang dewasa, menjustifikasi setiap persoalan dari orang-orang yang problem dengan dianya. Kamu toxic. Itu banyak nggak, Mas? Gimana tuh toxic menurut Oke, Mbak deh? oke, menarik sih. Iya. Sebenarnya toxic itu adalah sesuatu hal yang menurut aku sih lebih ke sudah mengganggu inner self kita Hmm. yang di dalam. Hmm. Kalau misalkan sudah di level itu, aku pribadi adalah orang yang sebenarnya jarang sekali untuk labeling. Kayak misalkan kita tahu NPD. Ya. Sesuatu hal NPD adalah sesuatu yang apa ya, mental health ya, yang Ya. mana kita nggak boleh nge-labeling orang gitu. Ya. Itu tuh harus lewat proses yang panjang psikolog gitu. Yang disebut toxic ini adalah lebih ke apa ya, hubungan sih, lebih ke hubungan yang sudah bikin kita nggak nyaman secara yang di dalam. Maksud aku konteksnya di situ kali ya. Contoh misalkan kita menjadi orang yang sudah tidak baik dalam hubungan interpersonal kita atau dengan orang lain. Nah, mungkin aku di taraf itu sih yang bikin aku ngerasa kayak eh, ada rasa cukup untuk berinteraksi sama seseorang. Atau bisa jadi toksiknya juga adalah kita juga sendiri gitu, yang belum aku gitu itu Iya. seperti apa. Jadi sebenarnya lebih ke pengenalan dulu nih. Pengenalan tuh dalam artian kita udah tahu diri kita seperti apa, kita udah tahu situasinya apa, kita udah tahu lingkungannya apa, kita udah tahu nih apa ya, orang tersebut seperti apa. Pas ketika kita udah mengevaluasi hal tersebut dan kita sudah di titik di mana ada sesuatu hal yang salah, dan ketika kita berada di suatu situasi tersebut, kita sudah merasa inner self kita bermasalah, ya udah itu tandanya ya kamu berada di tempat yang tidak benar gitu. That means aku katakan itu adalah tempat yang toxic. Jadi toxic itu pada tempatnya kah atau Tempat itu orang? ya bisa tempat, bisa orang, karena kan memang ada dua korelasi tersebut Iya, kan. iya. Gitu. Tapi kalau tempat, bukannya tempat itu apa ya, dia statis, dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa menciptakan suatu dinamika apapun. Katakanlah misalnya tempat itu kan adalah ruang, Hmm. katakanlah ruangan ini
Jadi kan status dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa apapun. Oh, oke, let's see. Mungkin aku make it clear di situ kali ya. Kalau misalkan Mas ngomongnya objektif tentang keuangan ya memang Ya. itu tidak bisa kita bilang topik. Maksudnya di sini adalah tempat tuh kayak lingkungan ya. Oh ya, Iya. termasuk orang-orangnya. Iya, yang di dalamnya ketika misalkan orangnya lebih dari satu bisa kita sebut sebagai lingkungan kan? Ya. Kayak itu. Eh, terus fenomena selain gangguan mental, kognitif, apalagi yang banyak itu soal pernikahan dini dan cerai. Apalagi kemarin tuh lagi rame mbak, Apa? influencer yang tadinya nikah muda, yang cowoknya orang Medan itu, tahu nggak? Weh, banyak sekali soalnya yang Yang bercerai itu jadi saya. yang dengan Inaya, Oh, oke. kan influencer, Oke. kan nikah Kenapa muda tuh? tuh. Oh, oke. Terus akhirnya mereka dalam proses perceraian kan. Oh, oke. Maksudnya kita mau ngebahas di apanya nih? Menurut Mbak soal menikah muda itu baik atau tidak? Sebenarnya kalau kita ngomong baik dan benar sih balik lagi ke orang tersebut ya. Dalam prosesnya tuh seperti apa? Karena kita nggak bisa bilang bahwa orang yang sudah bertemu jodohnya di umur yang lebih muda itu buruk buat orang tersebut. Ya nggak sih? Iya. Lebih ke kita bertanggung jawab sama apa yang kita lakukan. Kita sudah punya kapasitas belum untuk making decision untuk effort, oke gue mau nikah muda. Yang bikin fenomena akhirnya orang-orang menikah muda dan akhirnya bercerai mungkin adalah salah satunya dia, kalau aku pribadi sih melihatnya adalah dia ya ya kita harus bisa cukup tahu sih apa yang kita inginkan dalam pernikahan itu sendiri. Kita sudah ada bayangan nih pernikahannya mau seperti apa. Karena banyak orang-orang yang tidak menikah dengan values, menikahnya dengan orang. Padahal manusia kan berubah ya mas. Iya. Maksudnya siapa jaminan sih kita tahu 100% orang tersebut, kita aja balik lagi. Nah, kita aja tanya ke diri kita sendiri, kita sejauh mana udah kenal diri kita sendiri. Kita aja masih proses belum kenal sama diri kita, menikahi seseorang yang nggak kita kenal. Iya. Bayangkan, kita menikah, kita berada di dua orang yang tidak kita kenali, tidak kenal diri kita, tidak kenal pasangan kita. Apa hasilnya? Konflik. Gitu. Jadi, Iya. aku sih pengennya untuk diriku pribadi yang masih single, pun untuk teman-teman yang masih single, please yang dikejar itu bukan nikahnya. Iya nggak? Tapi Konsep dari values nikahnya itu ya, kamu ada nggak di dalam sana? Kalau dalam values pernikahan kamu nggak punya, apalagi diri sendiri nggak punya, apa yang pengen kamu bawa dalam pernikahan itu sendiri? Makanya that's why sebagai personal kita harus punya values dulu. Valuesnya apa? Komitmen. Itu yang kita pegang dalam pernikahan. Gimana kita berekspektasi orang berkomitmen dengan kita kalau kita nggak berkomitmen sama diri kita sendiri? Seperti itu sih. Jadi kayak ya know yourself dulu, baru in relationship. Jangan relationship dulu, tapi kita nggak tahu ya nggak tahu tentang diri kita. diri dia What sendiri. do you, Ya. apa yang kamu mau, apa yang kamu butuh, apa yang kamu gambarkan dalam pernikahan tuh kayak gimana? Bukan ya udah jalanin aja dulu. Nggak bisa. Itu sebuah gambling deh. Umur hidup Iya. yang impact-nya tuh jauh luar biasa untuk keberlanjutan hidup kita. Bukan hanya impact di diri dia sendiri, tapi ya lingkungan, keluarga Kalau kita. kita punya keturunan, bayangkan apa yang kita mau wariskan ke anak kita. Iya, benar. Ada topik lagi yang sedang hot in juga belakangan, bahwa anak-anak muda itu enggan menikah. Nah, yang dia lihat itu pernikahan adalah konflik-konflik dan masalah-masalah yang takut. Belum lagi masalah ekonomi. Ekonomi, belum lagi masalah bagaimana kecukupan sandang papan, bagaimana mereka harus punya rumah, hitungannya, oh gajinya sekian. Wah. Dan itu menjadi fenomena belakangan termasuk Indonesia. Kalau Jepang, Korea itu kan sudah mengkhawatirkan gitu Mbak. Di Cina juga angka pernikahan sudah turun. Di Indonesia belakangan lagi hotin juga isunya. Gitu. Jadi semacam antitesa. Jadi gimana menurut Mbak? Jadi anak-anak muda enggan menikah, usia 25 ke atas yang
wajarnya sudah menikah, belum menikah bahkan sampai usia 30 banyak yang masih belum menikah. Gimana itu, Pak? Ya kalau enggan menikahnya karena atas kesadaran bahwa pernikah itu sesuatu hal yang mahal, Ya, mahal harganya bukan secara finansial ya, ya, agak maksudnya mahal secara bertanggung jawab. Menurut aku itu adalah sebuah bentuk kesadaran yang harus dimiliki in this economy, in this economy. Apalagi kita tinggal di Indonesia. iya. Jadi better begitu daripada kita beranak Terus cerai di Indonesia yang sudah tinggi. dan menyebarkan masalah. Better sendiri aja lah, Iya. single happy aja ya. Benar-benar. Kalau secara personal mungkin iya, Mbak. Saya setuju. Kalau dilihat secara pandangan ya, pribadi. Tapi kalau dilihat keberlangsungan hidup, kemungkinan akan mengarah kepada ya sama seperti Jepang dan Korea dan China yang angka kelahiran itu menurun. Penurunan angka kelahiran nanti akan populasinya juga akan menurun. Penurunan populasi otomatis akan menurunkan produktivitas ekonomi, gitu kan. Jadi ada impactnya juga sih. Ya sebenarnya tanpa pernikahan juga ekonomi sudah menurun. Populasi tanpa pernikahan juga sudah menurun, banyak bencana yang akhirnya orang meninggal. Jadi sebenarnya banyak faktor sih populasi. Iya, iya, iya. Sekarang sih kita fokus ke kualitas kali ya, bukan kuantitas. Iya, iya. Aku setuju di situ. Kuantitasnya ya. Ya. Ke kualitasnya ya, Pak. Iya, kualitas. Soal menurut Mbak deh, bagaimana sih menilai kualitas diri sebelum mencapai mungkin membangun hubungan relationship dalam pacaran atau nikah sebelum memutuskan? Bagaimana menentukan kualitas pribadi dulu sendiri? Yang tadi Mbak sebut tadi istilahnya value, nilai. Oke. Ya kan, itu dia tahu apa yang dia mau dan apa yang mau dia bawa untuk keluar. Ya know yourself sih tingkatnya. Kemampuan soft skill atau itu terkait ya kemampuan soft skill atau kemampuan Emotional. terakhir ya mungkin ya Mbak soal fenomena di Cirebon. Banyak tawuran anak remaja, banyaknya juga kenakalan entah itu terkait katakanlah biologis ya, Oke. apakah itu juga terkait MBA maksudnya? yes Oke. banyak juga terkait kenakalan sosial yang dilakukan oleh anak muda gitu. Menurut Mbak untuk mengurangi angka ini sebenarnya bagaimana? Apakah harus ada pembinaan? Kalau pembinaan bagaimana? Atau hal lain? Harus ikut anak ABG. Oh iya. Ya, 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 ya. Bisa aja Mbak dia aja. Masuk. Iya, 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 iya. Oke. Terakhir, apakah untuk ikut komunitas anak ABG itu bayar atau enggak? Kalau ikut jadi bagian dari kami juga bayar. Tapi kalau ikut eventnya, memang ada HVR. Iya. Tapi kalau kamu boleh nggak aku ikut join WA grupnya, boleh banget. Kalau kamu bisa kumpul sama orang-orang yang anak muda lainnya yang kita sharing di sana. Mungkin gitu aja ya Mbak obrolan untuk video ini. Makasih ya, makasih banyak. Mungkin lain waktu kita bisa collab lagi. Wah, udah lanjut part 2. Atau dengan obrolan-obrolan terkait lainnya.